Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Cerita kemudian beralih kepada seorang pria bernama Ed Boom, seorang mantan pemburu budak. Setelah sebelumnya dipukuli habis-habisan oleh luka, Ed Boom memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pemburu budak dan beralih menjadi mata-mata. Meskipun ia tidak memiliki banyak tabungan, ia masih bisa hidup cukup nyaman untuk sementara waktu karena diam-diam mengambil dan menggunakan harta milik rekan-rekannya yang telah mati. Namun Ed Boom mulai merasa kesulitan karena tugasnya adalah mengirimkan informasi, sementara kelompok pemburu budak tempatnya dulu berada sangat kecil dan tidak memiliki banyak aktivitas penting. Kelompok itu biasanya hanya menculik anak-anak dari keluarga kaya yang tersesat atau orang biasa yang tersesat di wilayah sekitar. Dibandingkan dengan kelompok pemburu budak besar yang menyerang desa atau menangkap orang di wilayah negara lain, kelompoknya hanyalah bisnis kecil yang menghasilkan uang receh. Karena berada di posisi rendah, Ed Boom tidak memiliki banyak informasi penting untuk dikirimkan. Jika ingin mendapatkan lebih banyak informasi, ia harus bergabung dengan kelompok pemburu budak yang lebih besar. Namun hal itu berarti ia harus kembali menangkap budak, sesuatu yang sebenarnya tidak lagi ingin ia lakukan. Meski begitu, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan akses informasi adalah dengan memaksakan diri masuk ke kelompok besar. Akhirnya Ed Boom memutuskan untuk menghabiskan semua uang yang tersisa untuk membangun koneksi agar bisa diterima oleh kelompok pemburu budak lain. Pada suatu hari, ia minum di sebuah kedai bersama anggota kelompok pemburu budak besar bernama Dolphinus. Salah satu anggota Dolphinus dengan bangga menceritakan bahwa kelompok mereka bahkan menangkap demi human. Ia mulai menyebutkan sebuah rahasia yang berkaitan dengan wilayah bernama Mikna, tetapi segera dihentikan oleh rekannya karena informasi itu seharusnya tidak dibicarakan sembarangan. Meski demikian, orang yang mengajak Ed Boom berkata bahwa tidak masalah karena Ed Boom kemungkinan akan segera bergabung dengan kelompok mereka. Setelah beberapa hari berusaha keras menjilat dan merendahkan diri, Ed Boom akhirnya berhasil menarik perhatian salah satu anggota Dolphinus. Namun seorang anggota lain tampak tidak menyukainya dan meragukan apakah Ed Boom cukup berani untuk menjadi bagian dari kelompok mereka. Ia bahkan menyindir bahwa Ed Boom adalah orang yang meninggalkan kelompok lamanya. Ketegangan itu membuat Ed Boom gugup dan mulutnya terasa kering. Tepat pada saat itu, keributan besar terjadi di luar kedai. Orang-orang berteriak bahwa monster telah muncul dan semua orang harus lari. Pemilik kedai keluar untuk memeriksa situasi dan kembali dengan wajah pucat. Ia segera memerintahkan semua orang untuk keluar. Ketika seseorang bertanya apa yang terjadi, ia menjawab dengan suara gemetar bahwa batalion Viper dari Venom Guild telah datang. Venom Guild adalah guild terkuat di wilayah tersebut. Mereka terkenal karena penggunaan racun dan memiliki beberapa unit seperti Viper, kalajengking, dan laba-laba. Unit Viper terkenal paling berbahaya karena tugas mereka adalah melacak dan membunuh siapapun yang melanggar wilayah Venom Guild. Metode operasi mereka sangat brutal.
Mereka akan membunuh siapa saja di area yang telah mereka tentukan jika orang tersebut tidak memiliki bukti bahwa ia terkait dengan Venom Guild. Karena metode itu berisiko menimbulkan konflik dengan banyak pihak, unit Viper jarang sekali bergerak. Namun pada hari itu mereka tiba-tiba muncul. Kedua anggota Dolphinus langsung menyadari bahaya situasi tersebut dan mencoba melarikan diri. Saat itulah Ed Boon melihat kesempatan. Ia berkata kepada mereka untuk mengikutinya karena ia tahu tempat yang tidak pernah didatangi oleh Venom Guild. Karena Ed Boon sebenarnya adalah anggota organisasi yang bersekutu dengan Venom Guild, ia memang mengetahui tempat-tempat yang aman dari mereka. Para anggota Dolphinus sempat ragu, tetapi karena situasi sangat berbahaya, mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti Ed Boon. Mereka bahkan memperingatkan bahwa jika Ed Boon membawa mereka ke tempat yang aneh, mereka akan membunuhnya. Ed Boon segera membawa mereka keluar dari kedai menuju tempat persembunyian. Dalam perjalanan, ia melihat seorang pria bertubuh besar di depan yang sedang menarik pedangnya dan berjalan menuju anggota Batalion Viper. Ketika Ed Boon melihat warna rambut dan mata pria itu, ia sempat ragu karena merasa mengenalinya. Namun anggota Dolphinus di belakangnya mendesaknya untuk segera memimpin jalan. Ed Boon yang terkejut langsung melanjutkan perjalanan menuju tempat persembunyian. Saat ia melihat ke belakang, ia menyaksikan Batalion Viper mulai mengepung pria besar itu. Meski merasa situasinya aneh, Ed Boon akhirnya menggelengkan kepala dan terus berlari menuju tempat perlindungan. Sementara itu di sisi lain, Luka sedang berbicara dengan Ben mengenai ramuan untuk memulihkan energi hidupnya yang masih belum selesai dibuat. Selagi menunggu ramuan tersebut selesai, Luka memutuskan untuk menyelidiki wilayah milik Baron Max. Ia pergi bersama Otbo menggunakan Auto Kariage. Dalam perjalanan, Otbo bertanya apa yang sebenarnya ingin dicari Luka di rumah Baron Max. Luka menjelaskan bahwa ia ingin mencari Auto Kariage yang telah terdaftar. Auto Kariage yang terdaftar memiliki kemampuan untuk berjalan otomatis di jalan. Jika mereka memiliki kendaraan seperti itu, Otbo bisa mengemudi pada siang hari, sementara pada malam hari mereka bisa menggunakan Auto Kariage lain untuk bergerak secara otomatis. Dengan begitu perjalanan mereka bisa jauh lebih cepat. Otbo setuju bahwa hal itu akan sangat membantu karena ia bisa beristirahat sambil tetap bergerak. Namun Luka tidak terlalu berharap menemukan sesuatu yang berharga di rumah seorang baron terpencil seperti Max. Saat mereka berbicara, Otbo tiba-tiba melihat sesuatu di pinggir jalan dan wajahnya langsung kaku. Luka meminta Otbo menghentikan kendaraan. Setelah turun dan mendekat, mereka menyadari bahwa benda itu adalah mayat. Melihat kondisi mayat tersebut, Otbo langsung muntah hebat. Bukan hanya karena melihat mayat, tetapi karena kondisi tubuh itu sudah membusuk parah akibat cuaca panas dan lembab wilayah selatan. Dagingnya dipenuhi belatung dan serangga. Otbo yang masih muda dan berhati lembut tidak sanggup menahan pemandangan itu. Luka menepuk punggungnya dan menyuruhnya beristirahat di belakang sementara ia memeriksa wilayah itu sendirian. Saat Luka memasuki wilayah Baron Max, ia menemukan lebih banyak mayat di mana-mana. Bau busuk memenuhi udara, lalat beterbangan, dan belatung merayap di tubuh yang membusuk. Bahkan beberapa binatang dan monster sedang memakan mayat-mayat itu. Monster biasa tidak menjadi ancaman bagi Luka, tetapi pemandangan itu membuatnya memahami sesuatu. Ia menyadari bahwa bahan mudah terbakar yang sebelumnya mereka temukan di kendaraan albino sebenarnya dimaksudkan untuk membakar seluruh wilayah ini bersama mayat-mayat tersebut. Luka mengingat kembali berbagai kekejaman yang dilakukan organisasi albino dalam cerita asli. Bagi mereka, manusia hanyalah mangsa. Manusia hanyalah sumber energi hidup untuk memperbanyak kekuatan bernama White Noise. Meski begitu Luka tidak terlalu khawatir sekarang karena ia telah mengetahui kelemahan White Noise, yaitu kekuatan petir milik Weissel. Dengan kekuatan itu,
para perwira albino yang biasanya bisa bangkit kembali dapat benar-benar dihancurkan. Namun Luka masih memiliki satu kekhawatiran besar. Dalam cerita asli, protagonis menggunakan kemampuan penyimpanan untuk menyerap energi hidup dari white noise dan menggunakannya untuk tujuan lain. Luka tidak memiliki kemampuan tersebut. Artinya jika ia menggunakan white noise, ia mungkin harus menggunakannya apa adanya seperti albino. Efek sampingnya adalah rambut dan kulit menjadi putih serta mata menjadi merah. Meski perubahan itu mungkin cocok dengan penampilan Luka, ia tidak tertarik mengubah dirinya sekarang. Ia kemudian berpikir apakah Weasel mungkin bisa menyerap white noise karena ia mampu menyerap kekuatan iblis. Luka memutuskan untuk menanyakannya nanti. Setelah itu ia memasuki rumah Baron Max. Bangunan itu ternyata sangat sederhana dan kecil, menunjukkan bahwa sang Baron hidup dalam kondisi keuangan yang sempit. Tidak ada kemewahan sama sekali. Luka menyimpulkan bahwa setelah membayar pajak, hampir tidak ada uang tersisa bagi Baron Max. Mungkin itulah alasan mengapa ia begitu ingin memperluas wilayahnya. Luka kemudian mencari auto Karyage di sekitar rumah. Saat sedang mencari, ia merasakan kehadiran seseorang yang familiar di luar. Ternyata itu adalah Otbo yang tidak tahan hanya menunggu di luar dan akhirnya masuk. Otbo mengatakan bahwa ia menyesal datang karena pemandangan di dalam wilayah itu bahkan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Namun setelah melihat sekeliling, Otbo segera menunjuk sebuah bangunan kecil yang terlihat seperti garasi. Mereka masuk ke dalam dan benar saja, ada sebuah auto Karyage tua di sana. Kendaraan itu sangat kuno hingga bahkan Otbo yang ahli pun terkejut melihatnya. Bentuknya hampir seperti kereta biasa yang hanya ditambahkan mesin. Meski begitu kendaraan itu masih bisa digunakan, walaupun sangat lambat. Luka memutuskan bahwa itu tetap berguna karena bisa digunakan untuk perjalanan malam secara otomatis. Otbo kemudian menyimpan kendaraan itu ke dalam gelang subspace di pergelangan tangannya. Setelah tidak menemukan hal lain yang berguna, mereka kembali melewati wilayah penuh mayat itu dan kembali ke desa Potro. Ben yang melihat mereka kembali lebih cepat dari yang diperkirakan bertanya apakah mereka menemukan sesuatu. Luka menjawab bahwa tidak ada apa-apa yang tersisa di wilayah itu. Ketika Luka bertanya apakah ramuan untuk memulihkan energi hidupnya sudah selesai, Ben tersenyum dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Ia mengatakan bahwa ramuan itu sudah selesai dibuat. Ramuan untuk memulihkan energi hidup Luka tersebut bernama Hyperblood. Ben akhirnya memperlihatkan cairan yang disebut Hyperblood kepada Luka. Cairan itu berwarna merah jauh lebih pekat daripada darah dan berisi konsentrasi kekuatan hidup yang sangat tinggi. Ben menjelaskan bahwa cairan tersebut pada dasarnya adalah kehidupan yang dipadatkan, sehingga jika orang biasa meminumnya secara langsung, tubuh mereka tidak akan mampu menahannya dan bisa mati karena jumlah darah dalam tubuh meningkat sampai tubuhnya pecah. Biasanya cairan seperti itu diserap dalam bentuk gas melalui inkubator agar tubuh dapat menyesuaikan diri secara perlahan. Namun karena keadaan mereka tidak memungkinkan menggunakan metode itu, satu-satunya cara adalah dengan meminumnya sedikit demi sedikit. Luka menanyakan apakah cara itu aman. Ben menjelaskan bahwa sebenarnya cara itu tidak aman, tetapi ia telah menanamkan formula penetral alkimia pada botol tersebut sehingga cairan akan dinetralkan sesaat sebelum keluar dari botol. Dengan kondisi fisik Luka yang istimewa, Ben menilai bahwa Luka kemungkinan besar tidak akan mengalami masalah besar. Ben kemudian memperingatkan Luka tentang hal paling penting, cairan itu harus diminum perlahan tanpa menumpahkan satu tetes pun. Luka menganggapnya sederhana, tetapi Ben langsung menggeleng. Ben menjelaskan bahwa Hyperblood pada dasarnya adalah versi asli dari cairan yang disebut Mop Water, tetapi jauh lebih kuat dan terkonsentrasi. Barulah Luka menyadari maksud Ben. Jika Mop Water saja kadang membuatnya hampir muntah,
maka Hyperblood pasti jauh lebih mengerikan. Bahkan membayangkan rasanya saja sudah membuatnya gugup. Ben juga mengatakan bahwa tidak ada lagi sumber untuk mengekstrak kekuatan hidup. Jika ingin membuat lebih banyak, ia harus pergi keluar dan berburu manusia, sesuatu yang jelas tidak disukai Luka. Luka menarik napas dalam-dalam dan memegang gabus penutup botol. Ia memutuskan untuk meminumnya sekarang. Ketika gabus botol dibuka, bau yang keluar langsung membuat Luka menahan napas. Baunya seperti ratusan liter mop water yang direbus dan dipadatkan menjadi satu. Luka bahkan sempat ragu apakah ia benar-benar mampu meminum semuanya tanpa muntah. Ia melirik ke arah Ben dan melihat bahwa Ben sudah mengenakan sesuatu seperti masker gas. Melihat itu, Luka semakin ragu, tetapi akhirnya menutup matanya dan menempelkan bibirnya ke mulut botol. Ia sempat berpikir bahwa mungkin jika cairan itu tidak menyentuh lidahnya, rasanya tidak akan terlalu buruk. Dengan pemikiran itu, Luka malah menelan Hyperblood sekaligus tanpa mengikuti saran Ben untuk meminumnya perlahan. Begitu cairan itu tertelan, bau busuknya langsung menyeruak dari dalam tubuhnya. Luka mengerang sambil membungkuk dengan botol masih di mulutnya. Ben panik dan berteriak agar Luka meminumnya perlahan serta tidak memuntahkannya. Dengan susah payah Luka menahan kesadarannya, mengangkat kepalanya lagi, lalu meneguk Hyperblood secara perlahan. Rasanya benar-benar mengerikan, jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia bahkan berharap sisi dirinya yang lain, Luka Traverse, akan mengambil alih tubuhnya agar ia tidak perlu merasakan rasa menjijikkan itu. Akhirnya Luka berhasil menelan seluruh isi botol sampai tetes terakhir. Selain matanya yang sedikit memerah dan berair, tidak ada gejala aneh lainnya. Otbo yang melihat Luka dalam keadaan seperti itu langsung mendekat dengan cemas dan menanyakan keadaannya. Luka menjawab bahwa ia baik-baik saja, tetapi setelah itu tubuhnya langsung jatuh pingsan. Otbo panik dan menopangnya, sementara Ben datang memeriksa kondisi Luka setelah melepas masker gasnya. Setelah memeriksa, Ben mengatakan bahwa Luka baik-baik saja. Ia hanya pingsan karena rasa cairan itu terlalu menjijikkan. Otbo terkejut mendengar bahwa seseorang dengan mental sekuat Luka bisa pingsan hanya karena rasa minuman. Ben mengatakan bahwa Luka akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar dan menyarankan agar Otbo menyiapkan semuanya agar mereka bisa langsung berangkat setelah Luka bangun. Setelah mengatakan itu, Ben meninggalkan ruangan. Otbo kemudian memindahkan Luka ke sofa dan duduk di sampingnya dengan wajah khawatir. Setelah itu ia mengeluarkan sesuatu dari ruang penyimpanan. Benda itu adalah batu sihir yang sebelumnya terpasang pada autokariage milik Baron Max. Otbo memutuskan untuk memodifikasinya sebelum Luka bangun karena ia juga memiliki tugas yang harus diselesaikan. Sementara itu, Luka tiba-tiba mendengar suara seseorang ketika membuka matanya. Di depannya terbentang pemandangan yang sangat indah, berbeda dari dunia yang ia kenal. Langitnya luas tanpa batas, tanahnya dipenuhi bunga persik berwarna merah muda, dan aroma yang memenuhi udara terasa menenangkan. Tempat itu tampak seperti negeri utopia bunga persik. Saat Luka terpukau oleh pemandangan itu, suara tadi kembali berbicara dan menanyakan apakah ia menyukai dunia tersebut. Luka menoleh dan melihat pemilik suara itu. Sosoknya adalah seorang wanita tinggi dengan pakaian bergaya timur, tetapi wajahnya tidak dapat dikenali karena tertutup seperti mosaik statis. Luka menanyakan siapa dirinya. Wanita itu menjawab bahwa ia adalah pemilik kursi ini, meskipun Luka mungkin belum dapat mendengar namanya. Dari cara ia berbicara, Luka langsung menyadari bahwa wanita itu adalah pemilik Waisel sebelumnya. Wanita itu tampak senang ketika mengetahui bahwa makhluk itu kini dipanggil Waisel. Ia kemudian menciptakan dua kursi kayu dan mengajak Luka duduk untuk berbicara. Setelah duduk,
Wanita itu mengucapkan selamat kepada Luka karena ia adalah Master Cheon-Cheon pertama yang berhasil datang ke tempat itu. Luka terkejut dan bertanya apa maksudnya. Wanita itu menjelaskan bahwa tempat itu hanya dapat diakses oleh seseorang yang mampu menggunakan teknik Different World, yaitu teknik tertinggi yang menciptakan dunia mental menggunakan kekuatan awan. Luka bingung karena menurutnya ia bukan satu-satunya orang yang menggunakan teknik itu. Wanita itu menjelaskan bahwa sebenarnya banyak orang menirunya, tetapi Luka adalah satu-satunya yang benar-benar berhasil menggunakannya dengan benar. Ia lalu menjelaskan bahwa Different World memiliki syarat khusus agar dapat diaktifkan dengan sempurna. Bahkan Cheon-Cheon atau Waisel sendiri tidak mengetahui syarat itu. Syarat tersebut adalah memiliki hati yang mulia yang bersedia mengorbankan diri demi orang lain. Mendengar itu Luka sedikit terdiam. Ia merasa tidak pernah benar-benar memiliki perasaan seperti itu, tetapi kemudian ia teringat pada Bella. Ia pernah hampir mati karena menghabiskan kekuatan hidupnya untuk menyelamatkan Bella. Wanita itu menjelaskan bahwa tanpa syarat tersebut, Different World hanyalah teknik hiasan tanpa makna. Ia sengaja merancangnya seperti itu. Ia juga mengatakan bahwa seharusnya Luka sudah datang ke tempat ini sejak lama setelah berhasil menggunakan Different World, tetapi kondisi kekuatan hidup Luka sebelumnya terlalu tidak stabil. Sekarang setelah kekuatan hidupnya kembali normal, ia akhirnya bisa datang. Tiba-tiba sebuah buah persik jatuh ke tangan wanita itu. Ia lalu memberikan buah tersebut kepada Luka. Wanita itu mengatakan bahwa buah itu adalah fragmen yang diambil dari Waisel. Ia menjelaskan bahwa Waisel sebenarnya naif sehingga mudah ditipu, oleh karena itu ia menyembunyikan fragmen terpenting agar hanya seseorang yang memenuhi syarat yang bisa mendapatkannya. Luka memeriksa buah itu dari berbagai sisi tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Wanita itu hanya tersenyum dan menyuruhnya memakannya. Luka akhirnya menggigit buah persik tersebut. Begitu ia merasakan manisnya buah itu, tubuhnya tiba-tiba terasa melayang dan pemandangan di sekitarnya berubah dari taman bunga persik menjadi kehampaan luar angkasa. Suara wanita itu bergema dan menjelaskan bahwa di langit terdapat banyak kekuatan, tetapi yang terbesar di antara semuanya adalah ruang angkasa. Ia mengatakan bahwa ruang adalah satu sekaligus segalanya, terbatas namun tak terbatas, kosong namun juga penuh. Ia mengatakan bahwa Luka tidak perlu memahami semuanya. Karena Luka sudah memiliki kualifikasi, ia hanya perlu menerimanya. Wanita itu kemudian berkata agar Luka, yang mampu mengorbankan dirinya demi sesuatu yang berharga, dapat menyelesaikan hal yang tidak mampu mereka selesaikan dahulu. Setelah kata-kata itu, kesadaran Luka menghilang. Ketika ia kembali sadar, suara pertama yang ia dengar adalah teriakan Waisel. Waisel menangis sambil memanggilnya, sementara Otbo berdiri di sampingnya dengan wajah canggung karena tidak mampu menenangkan Waisel. Luka menguap dan melihat ponselnya, menyadari bahwa cukup banyak waktu telah berlalu. Otbo mengatakan bahwa semuanya sudah siap dan mereka bisa berangkat kapan saja setelah Luka bangun. Luka kemudian meminta Otbo mengumpulkan semua orang karena ia ingin berbicara dengan Waisel terlebih dahulu. Setelah Otbo keluar dari ruangan, Luka menatap Waisel. Waisel dengan gugup bertanya apakah Luka telah bertemu dengan seseorang. Luka menjawab bahwa ia sepertinya memang telah bertemu dengannya. Tanpa perlu menyebutkan namanya, mereka berdua langsung tahu bahwa yang dimaksud adalah master pertama Waisel. Luka mulai mengingat kembali beberapa ingatan yang dulu kabur ketika Waisel hampir mati dan berbagi kekuatan hidup serta memorinya dengannya. Setelah memakan buah persik tadi, ingatan itu menjadi lebih jelas. Ia akhirnya memahami bahwa Waisel sebenarnya adalah makhluk yang tidak sempurna. Ia hanyalah fragmen dari Skybird, makhluk ilahi yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Fragmen itu memungkinkan Waisel menggunakan sebagian kekuatan aslinya. Karena itu pula Waisel hanya bisa menggunakan kekuatan terbatas sendirian.
Jika ingin menggunakan kekuatan yang lebih besar, ia membutuhkan kekuatan hidup dari kontraktornya. Luka menyadari bahwa Weissel jauh lebih luar biasa daripada yang ia kira. Awalnya ia memilih Skybird hanya karena menganggapnya sebagai kekuatan awal yang kuat dan cocok bagi protagonis, sekaligus sebagai penangkal kekuatan iblis di masa depan. Namun ternyata keberadaan Weissel jauh lebih istimewa. Weissel kemudian dengan gugup bertanya seperti apa sosok master pertamanya. Luka mengatakan bahwa ia tidak tahu banyak karena mereka tidak berbicara lama dan ia bahkan tidak melihat wajah ataupun mengetahui namanya. Mendengar itu, Weissel tampak sedikit sedih. Luka lalu mengatakan bahwa nama asli Weissel adalah Cheon-cheon dan bahwa master pertamanya mengatakan nama Weissel terdengar lucu. Mendengar itu, Weissel terkejut. Luka juga menyampaikan bahwa wanita itu tampaknya sangat peduli pada Weissel dan bahkan menyembunyikan fragmen terpenting agar hanya seseorang yang memenuhi syarat yang bisa mendapatkannya. Saat Weissel masih tenggelam dalam pikirannya, ponsel Luka tiba-tiba berbunyi. Sebuah notifikasi muncul yang menyatakan bahwa Skybird telah berubah. Dalam catatan pertumbuhan Skybird, Weissel kini berada pada tahap pertumbuhan level 2. Selain kekuatan langit seperti petir dan awan, kekuatan baru telah muncul. Perubahan yang terjadi pada Luka telah membangkitkan kembali kekuatan Weissel yang sebelumnya hilang, termasuk kekuatan space. Luka memikirkan tentang kekuatan baru yang ia peroleh dan bertanya-tanya apa sebenarnya arti space. Guru pertama Weissel pernah menjelaskannya, tetapi penjelasan itu terlalu sulit baginya untuk dipahami. Meski gurunya mengatakan bahwa tidak masalah jika ia tidak mengerti, Luka tetap merasa setidaknya ia harus mengetahui sesuatu jika ingin menggunakan kekuatan tersebut. Ia juga memikirkan perubahan yang disebut sebagai penyebab kebangkitan kekuatan Weissel yang hilang. Biasanya yang berubah selalu Weissel, menyerap kekuatan, berevolusi, dan menjadi lebih kuat. Namun kali ini yang berubah adalah dirinya. Meskipun Luka sendiri tidak merasakan perubahan yang jelas selain bau busuk yang masih tersisa di mulutnya dan tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Weissel kemudian bertanya apakah Luka mendapatkan sesuatu dari guru pertamanya. Luka menjawab bahwa ia menerima sebuah buah persik. Mendengar hal itu, Weissel terdiam kaget. Luka menjelaskan bahwa buah persik itu disebut sebagai fragmen kekuatan Weissel yang disebut space. Mendengar kata itu, mata Weissel membesar. Ia segera membuka sayapnya dan mengatakan bahwa jika Luka dapat menggunakan kekuatan itu dengan benar, maka ia akan menjadi tak terkalahkan. Luka mengingatkan bahwa Weissel pernah mengatakan hal yang sama tentang kekuatan awan, membuat Weissel sedikit gugup sebelum kembali menjelaskan dengan serius. Menurut Weissel, space adalah kekuatan terbesar di antara 7 kekuatan langit karena ia mewakili langit itu sendiri. Mendengar penjelasan itu, Luka teringat sensasi berada di tengah alam semesta saat ia memperoleh kekuatan tersebut. Weissel kemudian menjelaskan 7 kekuatan langit, petir, awan, hujan, angin, salju, matahari, dan space yang mencakup semuanya. Luka memang sudah tahu bahwa ada 7 kekuatan langit dari buku pengaturan dunia dan catatan perkembangan Weissel, tetapi rincian kekuatan tersebut belum pernah dijelaskan sebelumnya. Luka lalu bertanya apakah space memungkinkan penggunaan semua kekuatan lainnya. Weissel menjelaskan bahwa meskipun space mencakup semua kekuatan, ia juga sekaligus tidak memiliki apa-apa sehingga tidak bisa langsung melakukan sesuatu sendirian. Luka bingung mengapa kekuatan itu disebut membuat seseorang tak terkalahkan. Weissel mencoba menjawab tetapi tiba-tiba bingung sendiri seolah lupa alasannya, yang membuat Luka hanya bisa menghela napas panjang. Weissel kemudian menunjukkan sesuatu. Ia membuat awan, mengeluarkan mata iblis milik Martin dari dalamnya, lalu menelannya langsung. Luka sangat terkejut melihatnya karena sebelumnya Weissel mengatakan bahwa menyerap mata iblis masih mustahil baginya.
Bahkan saat menyerap batu iblis saja ia hampir tidak selamat. Namun kali ini Waisel tampak baik-baik saja meskipun mengatakan bahwa proses pencernaannya akan memakan waktu. Waisel menjelaskan bahwa langit menerima segala sesuatu, dan Space dapat menerima apapun. Luka langsung menyadari arti dari kata-kata itu. Ia memikirkan kemampuan, storage, yang biasanya dimiliki tokoh utama dan merasa bahwa kekuatan Space tampak mirip dengannya. Luka lalu bertanya apakah Waisel bisa menggunakan kekuatan mata iblis yang baru saja diserap. Waisel mengatakan tidak bisa. Ia menjelaskan bahwa jika setetes air dijatuhkan ke laut, maka air itu hanya menjadi bagian dari air laut. Dengan kata lain, kekuatan lain yang diserap akan berubah menjadi bagian dari kekuatan langit, bukan digunakan secara terpisah seperti kemampuan penyimpanan milik tokoh utama. Luka akhirnya memahami bahwa Space mengubah energi yang diserap menjadi kekuatan langit. Ia juga bertanya apakah ada batasan jumlah kekuatan yang bisa diserap. Waisel menjawab bahwa langit bisa menerima apa saja, tetapi tubuh Luka sebagai pengguna tetap memiliki batas. Luka menyimpulkan bahwa selama ia tidak melampaui batas tubuhnya, kemampuan itu tetap sangat berguna. Dengan kekuatan baru itu, Luka merasa rencananya menghadapi albino mungkin akan lebih menguntungkan. Awalnya ia tidak benar-benar ingin melawan albino, tetapi ia harus melakukannya demi mendapatkan ban. Sekarang, dengan adanya Space, ia merasa peluangnya menjadi lebih baik. Pada saat itu Otbo kembali bersama Huff dan Moula. Luka bertanya apakah mereka berdua juga akan ikut. Huff kemudian bertanya apakah Luka akan kembali ke desa setelah pergi. Luka menjawab tidak, karena jika ia kembali albino bisa melacak pergerakannya. Huff mengatakan bahwa mereka akan ikut bersamanya. Luka sempat menyarankan agar mereka tetap di desa untuk melindunginya, tetapi Huff mengatakan bahwa gurunya memerintahkan mereka untuk pergi. Ben kemudian muncul dan menjelaskan bahwa jika albino yang asli datang, keberadaan mereka di desa tidak akan membuat perbedaan. Justru mereka akan lebih aman berada di sisi Luka. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak lagi memiliki hal untuk diajarkan kepada mereka karena Huff dan Moula telah menemukan arah penelitian mereka sendiri. Ben menepuk kepala keduanya dan mengatakan bahwa mereka akan mencapai penelitian yang lebih besar darinya dan tidak perlu membuang waktu di desa kecil itu. Pada saat itu ponsel Luka bergetar. Ia memeriksa pembaruan petunjuk misinya mengenai Bendoiner. Beberapa syarat telah berubah. Sebelumnya ia harus melindungi desa Potro dan mendapatkan kepercayaan Ben untuk membantu mengatasi trauma Ben akibat eksperimen hyperhemia agar potensi Ben menjadi penjahat hilang. Sekarang tampaknya dengan perubahan situasi dan keputusan Ben sendiri, sebagian besar syarat telah terpenuhi. Hal terpenting yang tersisa adalah melindungi desa Potro. Luka menyimpulkan bahwa trauma Ben kemungkinan berasal dari kegagalan berulang dalam membuat keputusan. Dengan menyerahkan tanggung jawab kepada Luka dan melihat murid-muridnya berkembang dengan baik, Ben tampaknya telah menemukan harapan baru. Setelah itu Luka menepuk Otbo dan meminta bantuan. Ia meminta Otbo melakukan investasi untuk perkembangan desa tersebut karena desa itu akan menjadi salah satu markas organisasi mereka. Otbo awalnya bingung, tetapi ketika Luka menekankan kata, organisasi kita, wajah Otbo langsung bersinar dan ia setuju membantu. Ia kemudian bertanya kepada Ben berapa banyak uang yang dibutuhkan. Ben sempat terkejut dengan perubahan pembicaraan yang tiba-tiba, tetapi ia mencoba menghitung kebutuhan desa. Jumlah yang diperlukan ternyata lebih besar dari yang ia perkirakan. Meski ragu, ia tetap menyebutkan jumlah sebenarnya. Otbo kemudian langsung mengeluarkan beberapa kartu penukaran uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Ben dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang diminta. Ben terkejut melihat begitu banyak uang diberikan oleh seorang anak bangsawan. Luka juga terkejut dan bertanya apakah Otbo tidak berlebihan karena ia baru saja membeli kereta otomatis.
Otbo menjelaskan bahwa kereta itu adalah hadiah masuk akademi dan ia masih memiliki sisa tunjangan perayaan kelas S serta uang saku bulan lalu. Luka hanya bisa mengagumi sumber daya Otbo yang luar biasa. Setelah berpamitan dengan Ben, mereka meninggalkan desa Potro. Keempatnya menaiki kereta otomatis dan menuju Bizen. Pada siang hari Otbo mengemudi secepat mungkin, dan saat malam mereka bergantian menggunakan kereta otomatis milik Baron Max. Perjalanan berlangsung sangat cepat, terutama berkat modifikasi yang dilakukan Otbo pada sistem sihir penggerak kereta. Selama perjalanan, Otbo bertanya kepada Huff dan Moula apakah mereka menyesal meninggalkan desa tanpa beristirahat lama. Huff mengaku bahwa setelah tinggal di kota, kembali ke desa terasa sulit sehingga ia justru ingin kembali ke kota secepat mungkin. Moula juga mengatakan hal yang sama. Luka tertawa kecil mengingat makanan di desa Potro. Huff kemudian mengatakan bahwa suatu hari nanti jika ia berhasil, ia akan mengubah desa itu menjadi sebuah kota dan menamai wilayahnya, Irit. Ia tampak sedikit malu saat mengatakan hal itu karena Irit adalah nama keluarga sementaranya. Dengan menggunakan dua kereta otomatis, mereka akhirnya mencapai Bizen dengan kecepatan luar biasa. Namun ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat kondisi kota itu yang hampir hancur. Banyak rumah runtuh dan mayat berserakan di mana-mana. Suasana kota terasa suram dan mencekam. Tiba-tiba terdengar suara ledakan besar dari kejauhan. Luka segera memerintahkan semua orang bersiap untuk bertarung. Huff dan Moula mengeluarkan senjata mereka, lalu mereka berlari menuju sumber ledakan tersebut. Setiap ledakan menghasilkan gelombang kekuatan sihir dan getaran tanah yang terasa sangat kuat. Luka bahkan berpikir bahwa mungkin ia harus menggunakan kekuatan spes lebih awal dari yang direncanakan sebelum menghadapi Albino. Saat mereka semakin dekat ke tempat pertempuran, Luka tiba-tiba berhenti. Sosok yang terlihat di kejauhan tampak sangat familiar. Otbo yang berada di sampingnya juga panik karena warna rambut orang itu sama dengan Luka. Luka sendiri merasakan hal yang sama karena pria yang sedang mengayunkan pedangnya di sana memiliki warna rambut yang identik dengannya. Luka menatap sosok itu dengan terkejut dan perlahan menyadari sesuatu. Itu adalah kakaknya. Di kota Bizen yang sudah hancur, Luka menyaksikan sosok yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Pria di depannya tidak cukup disebut binatang, monster, atau iblis, karena semuanya terasa kurang untuk menggambarkan kekuatan yang ia tunjukkan. Setiap ayunan pedangnya terdengar seperti ledakan bencana. Apapun yang tersentuh oleh pedang itu langsung hancur, dan siapapun yang berada di jalurnya lenyap tanpa jejak. Pria itu adalah kakaknya, Wilde Traverse. Di tangannya terdapat pedang raksasa kebanggaan keluarga Traverse, Fangblade. Sosok yang dahulu terasa seperti gunung yang melindungi kini tampak seperti roh iblis yang mengamuk. Sisi lembut yang pernah diperlihatkan Wilde kepada Luka ternyata hanyalah wajah yang ia tahan selama ini. Kini ia bergerak seperti binatang buas yang dilepaskan tanpa kendali, predator di puncak rantai makanan. Yang paling mengejutkan bagi Luka adalah pedang Wilde yang bersinar dengan cahaya biru terang. Cahaya itu adalah Ether Blade yang telah sepenuhnya termanifestasi. Wilde tidak hanya melapisi pedangnya dengan ether, tetapi juga mampu memancarkannya sebagai energi pedang. Tingkat penguasaan seperti itu biasanya hanya dimiliki oleh pendekar sejati, padahal Wilde baru berusia kurang dari 20 tahun dan masih tercatat sebagai siswa tahun keempat. Melihat kekuatan itu, Luka hanya bisa menggeleng tidak percaya dan mengakui bahwa kakaknya benar-benar orang terkuat di dunia. Di tengah kehancuran itu, sekelompok orang yang ribut mendekat. Mereka adalah teman-teman Wilde. Salah satu dari mereka mengenali Luka sebagai adik Wilde dan langsung memanggil teman-temannya. Mereka berkumpul mengelilingi Luka, memeriksanya dengan penuh rasa penasaran. Ada yang mengatakan bahwa Luka benar-benar mirip Wilde karena warna rambut dan matanya,
sementara yang lain bercanda bahwa mereka terlihat seperti spesies yang berbeda. Otbo yang melihat mereka langsung panik, tetapi Luka dengan tenang menyapa seorang pria berambut emas bernama Mika, senior yang dikenalnya. Mika menyambutnya dengan ramah, sementara teman-teman Wilde terus bercanda dan menggoda. Malcolm bahkan menunjukkan ketertarikan aneh pada Luka. Tiba-tiba suasana berubah ketika aura niat membunuh menyelimuti mereka. Wilde muncul tepat di belakang mereka dengan tatapan seperti binatang buas. Teman-temannya dengan gugup menjelaskan bahwa mereka hanya sedang menyambut adiknya. Malcolm sempat mencoba bercanda lagi, tetapi sebelum selesai berbicara ia langsung dipukul oleh Wilde dan terlempar jauh ke reruntuhan. Dua orang temannya berlari menolong Malcolm yang tertimbun puing, sementara Mika hanya menggelengkan kepala. Ia kemudian bertanya kepada Luka apakah ia tahu tempat macam apa kota ini sebenarnya. Luka melihat sekelilingnya dan menyadari banyak mayat orang bersenjata serta simbol-simbol aneh. Ia hanya tahu bahwa ada bengkel ilegal dan pedagang budak di daerah itu, tetapi tampaknya kenyataannya jauh lebih besar. Mika menjelaskan bahwa kota ini dipenuhi guild kriminal. Ia lalu menyuruh Wilde menegur Luka karena datang ke tempat berbahaya seperti ini. Namun Wilde hanya memandang Luka dengan tenang dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Suaranya begitu lembut hingga kontras dengan keganasan yang sebelumnya terlihat. Luka menjawab dengan berani bahwa ia sudah cukup pulih bahkan untuk bertarung dengan kakaknya. Kedua saudara itu saling menatap lama tanpa berbicara. Teman-teman Wilde merasa tidak nyaman melihat keheningan itu dan bertanya-tanya apakah mereka sedang bertarung dengan tatapan. Akhirnya Wilde berkata bahwa Luka terlihat baik-baik saja dan itu sudah cukup baginya. Ia lalu menyatakan akan pergi dari kota itu. Mika yang masih kesal memprotes karena mereka baru saja bertarung selama 3 hari di tempat itu, tetapi Wilde menutup mulutnya dan tetap berjalan pergi. Ia mengatakan bahwa yang penting Luka aman, dan jika Luka memiliki urusannya sendiri maka ia tidak akan ikut campur. Teman-temannya segera mengikuti Wilde. Mika sempat berhenti sebentar untuk mengatakan kepada Luka agar berhati-hati dan tidak lupa bahwa Wilde sebenarnya sangat mengkhawatirkannya. Setelah itu ia juga berlari mengejar yang lain. Melihat mereka datang dan pergi seperti badai, Luka hanya merasa bingung. Otbo kemudian menjelaskan dengan penuh semangat bahwa kelompok itu adalah Boosters, kelompok terkenal di Akademi Hernan yang terdiri dari para pembuat onar legendaris. Mereka dikenal sebagai pembuat masalah, tetapi justru populer karena selalu menargetkan pihak jahat. Sebelum Otbo bisa terus bercerita panjang, Luka memanggil Bella. Pelayan itu muncul diam-diam seperti biasa. Luka bertanya apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Bella menjelaskan bahwa ketika ia kembali ke kota, Wilde sudah bertarung melawan Viper Batalion dari Venom Guild. Mereka bukan lawan bagi Wilde. Setelah itu Bella menceritakan bagaimana semuanya bermula berdasarkan cerita Malcolm. Wilde dan teman-temannya mendengar bahwa Luka sempat berada di kota pelabuhan Big Sorrow lalu segera pergi. Mereka mencari jejaknya dan mengetahui bahwa Luka naik kereta menuju Bisen. Karena tidak ada kereta yang tersedia, mereka meminjam auto Karyage dan datang sendiri ke kota itu. Setelah tiba, mereka mencari informasi tentang Luka. Mereka mengetahui bahwa seseorang dengan rambut dan mata yang sama dengannya memang pernah datang dan bahkan membeli auto Karyage ilegal yang dimodifikasi. Mendengar itu, Wilde marah karena mengira Luka ikut balapan auto Karyage ilegal yang berbahaya. Mereka kemudian mengetahui bahwa kendaraan itu menuju wilayah yang lebih dalam. Saat mempertimbangkan apakah akan mengejar atau tidak, Mika menggunakan Watcher's Eye untuk memeriksa daerah sekitar dan menemukan adanya operasi perdagangan budak. Mendengar tentang pedagang budak, mereka menjadi serius. Wilde bahkan mengatakan bahwa para pedagang budak mungkin mencoba menculik Luka karena penampilannya yang mencolok. Perdebatan terjadi di antara mereka,
tetapi akhirnya mereka sepakat untuk menghancurkan para pedagang budak. Kelompok itu kemudian menyerang organisasi tersebut, yang akhirnya memicu konflik dengan Venom Guild yang melindungi para pedagang budak. Pertarungan semakin besar hingga melibatkan Viscount Heathfield yang bersekutu dengan guild tersebut. Pertempuran besar pun terjadi di seluruh kota. Bella menyimpulkan bahwa kemarahan Wilde akhirnya menyapu seluruh kota Bizen. Hasilnya, Viscount Heathfield tewas dan Venom Guild benar-benar dihancurkan. Setelah mendengar cerita panjang itu, Luka menghela napas dan bertanya bagaimana hasil akhirnya terkait albino. Bella tersenyum cerah dan menunjuk ke suatu arah. Di sana, para bawahan Montana yang melarikan diri telah tergeletak tak berdaya. Bella dengan santai mengatakan bahwa ia sudah menangkap mereka semua. Luka mendekati para bawahan Montana yang telah ditangkap sambil mengamati mereka dengan teliti. Ia bertanya sejak kapan orang-orang itu tiba, dan Bella menjawab bahwa mereka datang sehari sebelumnya. Luka merasa beruntung karena mereka mengirim orang-orang itu lebih dulu, sebab jika waktunya sedikit berbeda mereka mungkin akan bertemu langsung dengan mereka dalam situasi berbahaya. Luka memperhatikan tubuh para tawanan itu sambil berpikir tentang kekuatan white noise yang tersembunyi dalam tubuh manusia. Ia pernah mendengar bahwa kekuatan itu hampir mustahil dideteksi kecuali dengan sihir khusus atau kepekaan yang sangat tinggi. Ia memang mampu merasakan kekuatan iblis, tetapi white noise jauh lebih sulit dibedakan. Hanya karena ia pernah bertarung dengan Montana sekali, ia masih belum bisa mengenali kekuatan itu dengan jelas. Saat ia sedang berpikir, Weisel terbang turun dan berbisik bahwa Luka bisa menemukannya jika menggunakan kekuatan petir. Mendengar itu, Luka teringat pertama kali ia menggunakan petir ketika bertarung melawan Creepy. Saat itu seluruh penglihatannya menjadi sangat jelas karena petir menyelimuti tubuhnya, bahkan sampai ke matanya. Sejak melakukan sinkronisasi, Luka sudah mampu mengendalikan petir dengan baik sehingga ia tidak lagi menutupi seluruh tubuhnya dengan petir seperti sebelumnya. Biasanya ia hanya menyalurkannya ke pedang atau memanggil petir dari langit. Namun kali ini ia memutuskan untuk mencoba cara lama. Petir berkilat di dalam matanya. Seketika dunia terlihat jauh lebih tajam. Dengan penglihatan itu, Luka akhirnya melihat sesuatu yang samar di dalam tubuh para bawahan Montana. Ada cahaya lemah yang hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan sengaja. Karena sebelumnya ia sudah melihat white noise dengan jelas pada Montana, ia akhirnya mampu mengenali bahwa cahaya itu adalah sisa kekuatan yang sama. Melihat itu, Luka sempat ingin langsung menyerapnya untuk menguji kekuatan ruang yang ia miliki. Namun ia segera menggelengkan kepala. Jika ia menyerapnya sekarang, pihak albino akan segera menyadari bahwa dirinya adalah musuh alami mereka. Luka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia memutuskan bahwa waktu terbaik untuk bertindak adalah ketika mereka masih mengira Montana kalah hanya karena kecerobohan, bukan karena Luka adalah ancaman khusus bagi mereka. Luka kemudian bertanya kepada Bella apakah ia sudah menemukan markas persembunyian kelompok itu. Bella menjawab belum, tetapi kemungkinan besar bala bantuan dari albino akan segera datang. Ia menunjuk kota Bizen yang telah hancur karena amukan Wilde. Karena kekacauan itu, banyak anggota albino yang berusaha mendirikan basis di kota tersebut ikut terbunuh. Oleh karena itu, kemungkinan besar organisasi itu akan mengirim orang baru untuk menyelidiki. Luka mengerti alasannya, tetapi ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya Bella memanggil kakaknya dengan sebutan, Young Lord, tetapi kali ini ia menyebutnya, Big Young Master. Ketika Luka menanyakan hal itu, Bella hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa itu hanya keinginan sesaat. Beberapa hari sebelumnya, Bella telah tiba di Bizen lebih dulu daripada Luka. Ketika melihat keadaan kota yang sudah seperti medan perang, ia terkejut.
Yang lebih mengejutkan lagi adalah melihat Wilde sedang mengamuk di sana. Bella sebenarnya tidak menyukai Wilde karena dialah orang yang memberi trauma pada Luka di masa lalu. Selain itu, selama di akademi, Wilde juga tidak pernah sekalipun mendekatinya terlebih dahulu. Bella tidak bisa membayangkan Wilde datang ke sana demi Luka, sehingga ia menyimpulkan bahwa Wilde pasti datang sebagai pewaris keluarga Traverse untuk menjalankan urusan keluarga. Karena tidak ingin bertemu dengannya, Bella berniat pergi diam-diam sambil menyembunyikan kehadirannya. Tujuannya saat itu hanya menjalankan perintah Luka untuk menangkap sisa bawahan Montana yang melarikan diri. Namun sebelum ia pergi, Mika menyadari keberadaannya dan memanggilnya. Bella hanya menghela napas kecil dan menyapanya dengan sopan. Mika mengatakan bahwa ia datang karena Wilde, yang memintanya untuk mengawasi Luka. Mendengar itu, Bella sangat terkejut karena Wilde yang ia kenal bukanlah orang yang peduli pada adiknya. Selama ini Bella melihat Wilde sebagai seseorang yang hanya fokus pada kemajuan dirinya sendiri, mengandalkan bakatnya yang luar biasa, dan selalu menunjukkan wajah tanpa emosi. Ia tidak pernah terlihat tertarik pada perasaan atau keadaan Luka yang selalu berjalan di belakangnya. Karena itu, Bella merasa aneh melihat Wilde tiba-tiba bertindak seperti kakak yang peduli. Mika juga mengeluh bahwa Wilde menyuruhnya mengawasi Luka sejak upacara masuk akademi karena tidak melihatnya di sana, sehingga ia harus datang jauh-jauh untuk mencarinya. Mendengar itu, Bella baru menyadari bahwa selama ini ia salah mengira. Ia mengira Mika mengawasi Luka karena rasa penasaran, padahal sebenarnya atas permintaan Wilde. Mika kemudian bertanya di mana Luka berada. Bella sempat ragu untuk menjawab. Saat itu Wilde sendiri datang dan langsung menanyakan hal yang sama. Bella hanya menjawab bahwa Luka berada di tempat lain dan ia tidak bisa mengatakan di mana. Bella sengaja menyembunyikan lokasi Luka karena ia tidak merasa memiliki kewajiban untuk mematuhi Wilde. Ia hanya setia pada Luka. Selain itu, ia belum memahami alasan Wilde datang ke sana sehingga menurutnya berbahaya jika langsung memberitahu. Wilde lalu bertanya mengapa Bella meninggalkan Luka sendirian dan siapa yang melindunginya. Suaranya rendah dan penuh tekanan, seolah menahan kemarahan. Aura niat membunuh yang dingin terasa di sekelilingnya. Namun Bella tidak merasa takut karena aura itu terasa mirip dengan saat Luka marah. Bella menjawab dengan senyum tenang bahwa ia hanya mengikuti perintah Luka, bahkan jika perintah itu tidak masuk akal. Ia juga mengatakan bahwa Luka cukup kuat sehingga tidak membutuhkan perlindungannya. Jika Wilde datang karena khawatir, ia menyarankan agar Wilde kembali saja. Wilde menatapnya dalam diam selama beberapa detik sebelum akhirnya berbalik. Ia mengatakan bahwa karena sudah datang sejauh ini, setidaknya ia akan melihat wajah Luka sebelum pergi. Sebelum benar-benar pergi, Wilde juga mengatakan bahwa kepala keluarga Traverse belum diputuskan, sehingga Bella harus berhati-hati dengan kata-katanya. Setelah mendengar itu, Bella sedikit terkejut, tetapi ia tetap tersenyum dan membungkuk sambil menyebut Wilde sebagai Big Young Master. Di tempat lain, kisah keluarga Lubak menjadi latar belakang bagi organisasi albino. Keluarga Lubak adalah salah satu keluarga besar yang mengelola wilayah selatan. Putri mereka, Trom Lubak, terkenal karena kecantikan dan sifat lembutnya hingga banyak pelamar datang dari berbagai wilayah. Namun suatu hari Trom jatuh sakit karena penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Kaun Lubak bahkan berjanji akan menikahkan putrinya dengan siapapun yang mampu menyembuhkannya. Banyak orang datang mencoba, tetapi semuanya gagal hingga kecantikannya perlahan memudar. Suatu hari seorang gadis misterius datang dan berkata bahwa ia bisa menyembuhkan Trom, meskipun penampilannya mungkin sedikit berubah. Karena putus asa, Kaun Lubak menyetujui syarat itu. Gadis itu mencium Trom, dan secara ajaib Trom sembuh dari penyakitnya. Namun rambutnya berubah menjadi putih,
kulitnya menjadi pucat, dan matanya menjadi merah. Meski begitu, Count Lubac tetap bersyukur karena putrinya hidup kembali. Namun setelah sembuh, Throm mulai bergaul dengan orang-orang yang memiliki penampilan serupa dengannya. Ketika ayahnya memperingatkan agar ia menjaga jarak, Throm menjawab bahwa ayahnya telah berjanji menyerahkannya kepada penyembuhnya, sehingga kini ia sudah menjadi milik mereka. Rumor yang beredar mengatakan bahwa setelah itu Count Lubac mengasingkan diri dan Throm mengambil alih wilayah tersebut. Namun kenyataannya lebih gelap. Count Lubac, istrinya, dan anak-anak lainnya sebenarnya telah mati. Tubuh mereka diawetkan dan dapat digerakkan dengan kekuatan white noise. Putri mereka, Throm Lubac, kini dikenal sebagai Throm Wei, salah satu perwira albino. Di Kastil Lubac, Throm sedang mengerjakan dokumen ketika seorang anak laki-laki berambut setengah putih bernama Bray berlari masuk dengan panik. Throm mengancam akan membelahnya jika berita yang dibawanya tidak penting, membuat Bray ketakutan. Bray akhirnya melaporkan bahwa hampir semua anggota yang dikirim ke wilayah Heathfield telah tewas setelah bertarung dengan seseorang. Throm terkejut dan segera memeriksa dokumen di mejanya. Ia mengetahui bahwa Montana ikut pergi bersama mereka, tetapi ternyata Montana pergi sendiri. Throm menghela napas dan mengeluh karena Ravinia sedang pergi untuk menerima avatar baru dari White Noise, sehingga tidak ada orang penting yang tersisa di sana. Setelah berpikir sejenak, Throm menulis perintah pada selembar kertas dan memberikannya kepada Bray. Ia memerintahkan Bray untuk memanggil dua perwira albino lainnya, Pokota Wei dan Vasco Wei, dan menyuruh mereka segera pergi ke wilayah Heathfield untuk menyelesaikan situasi tersebut serta membawa Montana kembali kepadanya. Pokota Wei dan Vasco Wei menerima perintah dari Throm Wei untuk pergi ke wilayah kecil di bagian paling selatan. Pokota mengeluh karena merasa perintah itu merepotkan, bahkan mengatakan bahwa Throm menjadi semakin berani karena menyuruh mereka berdua pergi ke tempat terpencil seperti itu. Namun Vasco menilai keputusan Throm benar, karena jika hanya salah satu dari mereka yang pergi, Montana kemungkinan besar tidak akan mau mendengarkan. Pokota, yang berpenampilan seperti preman dengan rambut pendek dan kacamata hitam, terus menggerutu sambil melihat peta. Vasco, yang sangat tinggi hingga melebihi 2 meter dan berusaha menyembunyikan tubuhnya dengan topi serta mantel, tampak jauh lebih tenang. Meskipun aura keduanya sangat berbeda, mereka ternyata memiliki hubungan yang cukup baik. Rambut putih, kulit pucat, dan mata merah mereka membuat mereka tampak seperti satu keluarga. Pokota mengeluh karena mereka harus pergi jauh sampai ke Big Sorrow. Vasco menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa mereka bisa makan barbecue seafood saat perjalanan pulang. Pokota tertawa sinis dan berkata Montana tidak mungkin mau duduk makan bersama mereka. Vasco dengan tenang menjawab bahwa jika mereka membawa kepala Montana kembali, semuanya akan menjadi tenang. Pernyataan itu membuat suasana hening sejenak sebelum Okota tertawa keras dan mengatakan bahwa Vasco kadang-kadang benar-benar menakutkan. Di dalam kereta yang mereka tumpangi terdapat puluhan manusia yang kepalanya menempel ke lantai. Mereka semua adalah manusia yang telah terinfeksi white noise. Pokota kemudian mengatakan bahwa selain masalah Montana, tampaknya ada seseorang lain yang telah mengganggu organisasi mereka. Ia menyeringai dan mengatakan bahwa mereka harus menghancurkan orang itu. Vasco bertanya apakah Okota mendengar ciri-ciri musuh tersebut. Okota menjawab bahwa orang itu memiliki rambut hijau dan mata biru, serta digambarkan seperti binatang buas dan setidaknya memiliki kekuatan tingkat master. Vasco mengangguk dan mengatakan bahwa informasi itu benar. Okota merasa kesal karena mengira Vasco sedang mengujinya, tetapi Vasco menjelaskan bahwa ia hanya memastikan. Kereta akhirnya tiba di kota tambang Bisen. Begitu turun, mereka melihat bahwa kota itu hampir hancur total. Hanya stasiun kereta yang masih tampak berfungsi.
Menyadari situasi itu tidak normal, Vasco memperingatkan Okota agar tetap waspada. Okota justru tampak bersemangat dan langsung mengeluarkan dua belati, sementara Vasco mengangkat palu raksasanya. Ketika mereka berjalan menuju kota, mereka melihat seorang pemuda berdiri sendirian di tengah jalan. Okota menurunkan kacamata hitamnya untuk melihat lebih jelas. Pemuda itu memiliki rambut hijau yang misterius dan mata biru yang bersinar seperti danau. Pemuda itu adalah Luka. Okota merasa bingung karena orang yang digambarkan seperti binatang buas itu justru terlihat sangat tampan dan kurus. Vasco juga menganggap Luka terlalu kecil untuk disebut sebagai binatang buas. Mendengar itu, Luka mengernyit dan bertanya dengan nada dingin apa yang baru saja mereka katakan. Okota tertawa karena mengira Luka marah, tetapi tiba-tiba suasana berubah. Aura bertarung Luka bergetar kuat dan tatapannya terasa seperti bisa merobek tenggorokan mereka kapan saja. Tekanan itu sangat kuat dan sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya yang indah. Okota langsung menjadi serius dan mencengkeram belatinya, sementara Vasco memegang palunya dengan kedua tangan. Mereka menyadari bahwa pemuda di depan mereka memang seperti binatang buas. Luka saat itu berada dalam kondisi terbaiknya. Tubuhnya telah sembuh dari semua luka, tulangnya tidak lagi patah, dan kekuatan hidupnya penuh. Semua pengalaman yang ia alami setelah berkali-kali berada di ambang kematian membuat tubuh dan mentalnya berkembang pesat. Ia merasa bisa bertarung sepanjang hari tanpa kelelahan. Dengan ekspresi datar, Luka menarik pedangnya. Fokusnya semakin tajam dan pikirannya sangat tenang. Okota merasa bersemangat melihat lawan seperti itu dan memainkan belatinya dengan lincah di antara jari-jarinya. Namun sebelum Okota maju, Vasco menghentikannya. Ia mengatakan bahwa jika Okota menyerang dengan gegabah karena kegembiraan, mereka justru bisa kalah. Dengan jumlah anak buah yang banyak, tidak ada alasan untuk bertarung secara adil. Vasco juga khawatir ada penyergapan, sehingga ia memutuskan untuk mengirim anak buah mereka terlebih dahulu. Okota sebenarnya kesal, tetapi akhirnya mundur. Luka mengejek mereka karena sebelumnya berbicara besar namun sekarang malah mundur. Okota membalas dengan mengatakan bahwa ia bukan orang bodoh yang menolak menggunakan keuntungan yang dimilikinya. Luka kemudian mengatakan bahwa Montana Way jauh lebih menarik daripada mereka. Mendengar itu, wajah Okota langsung menjadi dingin. Luka lalu menarik para bawahan Montana yang telah ia tangkap dan ikat sebelumnya, memperlihatkan mereka di depan Okota dan Vasco. Para bawahan itu mencoba berbicara, tetapi mulut mereka disumpal. Okota dan Vasco bisa merasakan white noise Montana dalam tubuh para pria itu. Okota langsung menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Montana. Ia pernah berbicara dengan para bawahan itu sebelumnya dan tahu bahwa mereka mengikuti Montana karena Montana cukup peduli pada mereka dan jarang mengirim mereka ke situasi berbahaya. Dengan marah, Okota memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Ia juga hendak maju, tetapi sekali lagi Vasco menahannya. Vasco menegaskan bahwa mereka harus memastikan tidak ada penyergapan sebelum ikut bertarung. Okota akhirnya menahan diri setelah melihat ekspresi Vasco yang dipenuhi kemarahan terpendam. Sementara itu Luka melihat para musuh berlari ke arahnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menggunakan kekuatan petir sekarang, karena jika ia melakukannya Okota dan Vasco mungkin akan melarikan diri. Tanpa petir, kekuatannya hanya setingkat expert menengah dan bahkan ia tidak bisa menggunakan energi pedang. Namun itu adalah Luka sebelum ia masuk akademi. Setelah mengalami berbagai pertarungan melawan musuh kuat seperti makhluk dari badai debu, Martin Curves sang penguasa mata iblis, dan Miros putra tertua Markis Kisen, kemampuan bertarungnya berkembang pesat. Meskipun tidak menggunakan petir, Luka tetap tenang. Kabut samar mulai memancar dari tubuhnya. Ketika para bawahan Okota mengelilinginya dan menyerang dengan senjata mereka,
senjata itu justru menembus tubuh Luka tanpa menyentuh apapun. Sosoknya menghilang seperti asap. Para penyerang mulai saling menyerang karena tertipu ilusi yang diciptakan Luka. Luka muncul di kejauhan dan tersenyum tipis. Ia menggunakan kekuatan awan untuk menciptakan bayangan dan ilusi. Pertarungan pun berubah menjadi pembantaian. Anak buah Okota memiliki kekuatan setara expert menengah hingga tingkat lanjut berkat white noise dalam tubuh mereka. Namun kemampuan Luka tidak hanya bergantung pada kekuatan magis. Ia menggunakan teknik pedang yang halus, mengalir mengikuti serangan lawan dan membalas dengan tebasan mematikan. Dasar-dasar ilmu pedang yang ia pelajari bahkan setara dengan teknik rahasia Ksatria Moonlight Knight dari Knight. Sambil menggunakan ilusi untuk membuat musuh saling menyerang, Luka terus mengalahkan mereka satu persatu. Namun tiba-tiba ia merasakan bahaya mematikan dan langsung melindungi dirinya dengan kekuatan awan. Sebuah palu raksasa menghantam tubuhnya dan melemparkannya ke samping. Setelah berguling beberapa kali, Luka mencoba bangkit, tetapi sebuah belati langsung mengarah ke lehernya. Ia menangkisnya dengan pedang. Okota tertawa dan mengatakan bahwa Luka ternyata sangat lemah meskipun sebelumnya bersikap sombong. Saat itu Okota dan Vasco akhirnya ikut bertarung setelah memastikan tidak ada penyergapan. Vasco tidak mengerti mengapa seseorang berani menghadapi mereka sendirian. Okota terus menyerang dengan belati yang bergerak cepat, membuat Luka kesulitan menangkisnya. Luka menyadari bahwa keduanya adalah perwira tingkat menengah albino dengan kekuatan setara master, jauh di atas dirinya yang hanya expert menengah. Saat Luka sedang bertahan dari serangan Okota, palu Vasco menghantam punggungnya dan membuat tubuhnya terlempar ke udara sebelum jatuh keras ke tanah. Okota tertawa keras dan mengejek Luka karena kekuatan seperti itu tidak mungkin bisa membunuh Montana. Okota mendekati Luka yang terjatuh dan hendak menangkapnya, tetapi Vasco memperingatkan agar tidak lengah karena bisa saja itulah cara Montana mati. Okota akhirnya menarik kekuatan white noise dari tubuhnya untuk melindungi diri sebelum memegang kepala Luka dan mengangkatnya. Ia menuntut Luka untuk mengatakan di mana Montana berada. Ketika Luka tidak menjawab, Okota mengatakan bahwa ia akan memeriksanya sendiri. Ia mengulurkan tangannya ke wajah Luka untuk menggunakan kemampuan Fist, kemampuan yang sebelumnya digunakan Montana untuk menyerap kekuatan orang lain. Namun tiba-tiba Luka meletakkan tangannya di atas tangan Okota. Okota sempat terkejut, dan Luka tersenyum tipis sambil berkata bahwa ia telah menangkapnya. Luka kemudian mengaktifkan kekuatan ruang. Di dalam kereta menuju kota tambang Bizen, sebelum pertempuran melawan albino dimulai, Luka sempat berbicara dengan Weissel tentang cara menggunakan kekuatan space. Weissel menjelaskan bahwa kekuatan ruang berbeda dari kekuatan petir atau awan. Space tidak perlu dirasakan secara sadar karena ia adalah segala sesuatu yang ada. Luka tidak bisa mengeluarkan kekuatan space yang sebenarnya karena kekuatan itu terlalu besar baginya saat ini. Namun ia masih bisa menggunakan fungsi dasar dari space, yaitu kemampuan untuk menerima atau menyerap sesuatu. Weissel menjelaskan dengan perumpamaan sederhana, seseorang bisa menuangkan air ke laut atau mengambil air dari laut, tetapi tidak bisa langsung menciptakan gelombang pasang besar. Artinya, Luka bisa memasukkan sesuatu ke dalam space, tetapi belum mampu mengeluarkan kekuatan besar darinya. Ketika Luka menanyakan cara menggunakannya, Weissel mengatakan ia hanya perlu membayangkan bagian tubuhnya menyentuh langit kosong. Saat Weissel menunjukkan contoh dengan sayapnya yang berkilau seperti galaksi, Luka mulai memahami konsep tersebut. Ketika Luka menyentuh tangan Okota yang terulur, telapak tangannya berubah seperti miniatur alam semesta. Kekuatan white noise yang menyelimuti tangan Okota langsung tersedot ke dalam ruang kecil itu. Okota terkejut dan segera mundur, tetapi sebagian white noise miliknya sudah terserap oleh kekuatan space Luka. Ia berusaha keras menarik kembali energinya, tetapi daya serap space jauh lebih kuat.
Saat itu Vasco menyerang dengan palu raksasanya, memaksa Luka menghindar. Konsentrasi Luka terpecah dan kemampuan Space berhenti menyerap energi. Okota terengah-engah, menyadari sebagian white noise miliknya telah hilang. Vasco menatap Luka dengan tajam dan menyadari bahwa Luka mampu menyerap white noise tanpa efek samping. Hal itu membuat mereka terkejut karena biasanya kekuatan tersebut akan mengubah tubuh seseorang. Luka sendiri memperhatikan telapak tangannya dengan ekspresi ragu. Ia menyadari bahwa menyerap kekuatan tidak berarti ia bisa langsung menggunakannya. Weissel sebelumnya memang hanya mengatakan bahwa Space bisa menerima segala sesuatu, bukan bahwa Luka dapat segera memanfaatkan kekuatan yang diserap. Sementara itu Vasco dan Okota berkomunikasi diam-diam menggunakan white noise. Vasco menyuruh Okota bersiap melarikan diri karena sebagian kekuatan mereka sudah terserap oleh Luka. Ia menilai lebih baik mundur dan melaporkan ancaman ini kepada markas Albino agar mereka dapat kembali dengan bala bantuan. Okota sebenarnya enggan, tetapi ia menyadari bahwa keputusan itu masuk akal. Luka memperhatikan mereka dan menyadari bahwa mereka sedang berkomunikasi melalui white noise. Ia bertanya apakah mereka berniat kabur. Vasco kemudian mengatakan bahwa ia akan menahan Luka sementara Okota melarikan diri. Ia menyimpulkan bahwa kemampuan Luka hanya bisa menyerap white noise jika energi itu dikeluarkan keluar tubuh, sehingga selama ia tidak memanifestasikannya, ia masih memiliki keunggulan. Namun Luka justru tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menunggu sendirian. Ia memanggil Weissel, dan dari balik kabut awan muncul Weissel, Bella, serta beberapa sekutu Luka yang membawa senjata. Mereka telah bersembunyi menunggu saat yang tepat. Melihat itu, Luka tidak lagi menahan kekuatannya. Ia mengeluarkan kekuatan petirnya sepenuhnya karena ia tidak lagi perlu menghemat energi. Pedangnya menyala dengan kilat biru saat ia menyatakan akan bertarung dengan serius. Pertempuran yang terjadi kemudian menjadi sepihak. Space milik Luka menyerap white noise, sementara petirnya menghancurkan energi tersebut. Akibatnya kekuatan albino sama sekali tidak dapat melukai atau melindungi mereka dari luka. Ia menjadi lawan yang sempurna untuk para pengguna white noise. Pasukan bawahan Okota dan Vasco segera dimusnahkan. Kedua pemimpin itu sendiri kehilangan sebagian besar white noise dalam tubuh mereka. Tanpa kekuatan yang biasanya memberi mereka stamina tak terbatas, tubuh mereka akhirnya kelelahan dan runtuh ke tanah. Luka berdiri di hadapan mereka dan mengejek keberanian mereka yang sebelumnya. Ia mengangkat pedangnya untuk mengakhiri pertempuran. Vasco kemudian bertanya siapa sebenarnya Luka. Luka menjawab dengan nada sarkastik bahwa ia adalah utusan Tuhan yang datang untuk memusnahkan albino. Jawaban itu memicu kemarahan Vasco. Ia bertanya mengapa Tuhan menghukum mereka jika Tuhan benar-benar ada. Ia menjelaskan bahwa albino lahir dari penderitaan karena mereka ditinggalkan oleh manusia dan diperlakukan tidak adil. Vasco berteriak bahwa mereka hanya membalas dunia yang telah menyakiti mereka. Ia mengatakan tidak semua orang memiliki kekuatan seperti para pahlawan dalam cerita yang mampu mengatasi penderitaan mereka. Menurutnya, menuntut orang yang hancur oleh kenyataan untuk tetap memilih jalan mulia hanyalah kemunafikan. Luka mendengarkan semua itu tanpa perubahan ekspresi. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menuntut mereka menjadi mulia. Ia hanya menolak gagasan bahwa penderitaan memberi seseorang hak untuk menyakiti orang lain. Saat perdebatan memanas, Okota yang panik mencoba menawarkan kesepakatan agar mereka dibiarkan hidup. Namun sebelum ia selesai berbicara, petir besar jatuh dari langit dan membakar Vasco hingga menjadi abu. Okota yang ketakutan jatuh ke tanah. Luka mengatakan bahwa ia memang tidak berniat membiarkan mereka hidup, tetapi ia juga tidak berniat membunuh semuanya. Ia menyuruh Okota kembali ke albino dan menyampaikan pesan bahwa seorang rasul Tuhan telah datang untuk menghakimi mereka.
Pokota akhirnya berdiri dan pergi meninggalkan kota Bizen tanpa berkata apa-apa lagi. Bella mendekati Luka dengan ekspresi khawatir dan bertanya apakah ia yakin akan baik-baik saja jika Albino mengirim orang kuat lainnya. Luka menjawab bahwa ia sudah memikirkan kemungkinan itu. Setelah itu Luka memeriksa ponselnya dan melihat notifikasi bahwa sebuah hint telah selesai. Misi tentang Bendoiner, sang alkemis eksentrik, telah sepenuhnya diselesaikan. Ia menerima efek khusus baru yang meningkatkan efektivitas ramuan alkimia serta pemahaman tentang penelitian terkait kekuatan hidup. Namun Luka merasa hadiah itu tidak terlalu mengesankan. Ia masih hanya bisa mengaktifkan satu efek eksklusif pada satu waktu, dan efek baru tersebut terasa terlalu abstrak. Saat ia masih merasa kecewa, ponselnya kembali bergetar. Sebuah hint baru muncul. Hint itu berkaitan dengan White Calamity, Albino, dan langkah berikutnya adalah menghubungi Ravinia Way. Melihat misi baru itu, Luka justru tersenyum karena hal tersebut jauh lebih menarik baginya. Luka memeriksa hint baru tentang organisasi Albino dengan ekspresi penasaran. Ia menyadari bahwa hint itu baru muncul sekarang karena alur pertemuan yang terjadi sebelumnya ternyata berbeda dari skenario yang semestinya. Sepertinya ini bukanlah situasi yang direncanakan oleh Tuhan dalam sistem petunjuk tersebut. Namun bagi Luka, hal itu tidak terlalu penting. Selama hint baru telah muncul, itu berarti jalur misi tetap berjalan. Ia juga berharap bahwa hadiah dari hint Albino akan jauh lebih baik daripada hadiah dari hint tentang alkemis eksentrik Bendoiner yang menurutnya cukup mengecewakan. Bendoiner hampir tidak muncul dalam cerita asli, sementara Albino memiliki alur cerita utama yang panjang, sehingga Luka memperkirakan hadiahnya pasti lebih berharga. Di sisi lain, Huff terlihat agak murung. Sepanjang kejadian tadi, Luka yang melakukan sebagian besar aksi, sedangkan Huff dan Moula hampir tidak melakukan apa-apa. Pada usia Huff, keinginan untuk berperan aktif dalam pertarungan sangatlah wajar. Luka menjelaskan bahwa meskipun semuanya belum benar-benar selesai, Desa Potro tidak akan menghadapi bahaya lagi untuk sementara waktu. Mendengar itu, Huff dan Moula sama-sama merasa lega. Kemudian Luka memberi mereka dua pilihan. Pilihan pertama adalah ikut dengannya untuk memusnahkan Albino sepenuhnya. Pilihan kedua adalah ia akan membelikan tiket bagi mereka agar bisa pergi lebih dulu ke Havok dan menunggu dimulainya semester baru di akademi. Huff tampak terkejut ketika mendengar Luka berbicara tentang menghancurkan Albino. Luka menjelaskan bahwa organisasi itu hanyalah parasit bagi kekaisaran. Banyak orang menderita karena mereka, jadi ia berniat menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun ia juga menegaskan bahwa misi tersebut sangat berbahaya, sehingga ia lebih memilih Huff dan Moula tidak ikut karena ia tidak punya waktu untuk melindungi mereka. Huff langsung memprotes. Ia merasa mereka telah bertarung dengan baik sejauh ini. Namun Luka menjelaskan bahwa senjata utama Moula, yaitu meriam sinar kekuatan sihir, tidak akan berguna dalam misi berikutnya. Senjata itu mungkin bisa digunakan di daerah terpencil seperti desa, tetapi jika ditembakkan di kota besar, kehancurannya akan sangat besar. Sementara markas Albino kemungkinan besar berada di kota-kota besar yang padat penduduk. Huff akhirnya menyadari bahwa Luka benar. Menggunakan meriam tersebut di kota akan menjadi bencana. Namun mereka juga merasa bingung jika harus pergi ke Havok sendirian karena mereka tidak memiliki tempat tinggal di sana. Luka memahami situasi itu dan mengatakan bahwa ia akan mengatur tempat tinggal atau biaya hidup bagi mereka melalui Otbo. Otbo langsung panik ketika namanya disebut. Luka dengan santai mengatakan bahwa Huff dan Moula adalah bawahan pertama dari organisasinya karena guru mereka, Bendoiner, sudah lebih dulu bergabung dengannya. Huff terlihat terkejut ketika mendengar bahwa ia juga dianggap sebagai bawahan Luka.
Luka menjelaskan bahwa jika guru mereka sudah bergabung dengannya, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak ikut juga. Huff akhirnya menerima hal itu dengan setengah ragu, tetapi ia juga merasa tidak terlalu buruk menjadi bawahan Luka. Moula kemudian mengangkat tangan dengan canggung dan mengatakan bahwa ia sebenarnya bukan murid resmi Bendoiner. Huff menjelaskan bahwa ia adalah satu-satunya murid resmi sang alkemis, sedangkan Moula lebih seperti muridnya sendiri. Luka hanya menganggap penjelasan itu tidak penting dan memilih untuk melanjutkan pembicaraan. Setelah itu Luka meminta Otbo mengurus mereka juga. Dengan wajah agak enggan, Otbo memberikan kartu uangnya kepada Huff dan Moula dan menjelaskan cara menggunakannya. Keduanya tampak kagum karena belum pernah menggunakan kartu seperti itu sebelumnya. Melihat mereka, Otbo tiba-tiba bertanya kepada Luka apakah ia juga harus kembali bersama mereka karena ia merasa dirinya tidak terlalu berguna. Dalam pertarungan ia memang tidak memiliki kemampuan khusus, tidak pandai sihir, tidak memiliki tentara lapis baja, dan bahkan tidak bisa mengendarai autokariage ilegal di dalam kota. Namun Luka langsung memotongnya dengan nada tajam. Ia mengatakan bahwa Otbo sebenarnya jauh lebih berguna daripada yang ia sadari. Bahkan dalam beberapa situasi sebelumnya, bantuan Otbo telah mempermudah banyak hal, hanya saja ia sendiri tidak menyadarinya. Luka mengatakan bahwa selama ia bisa bertarung, Otbo hanya perlu melakukan hal yang ia kuasai, yaitu menyediakan dana ketika dibutuhkan. Jika Otbo tidak puas dengan peran itu, maka ia harus menjadi lebih berguna dengan mempelajari sihir atau menyiapkan tentara lapis baja baru. Otbo hanya tersenyum pahit dan menerima kenyataan bahwa setidaknya ia masih bisa membantu sebagai penyedia dana. Luka kemudian mengatakan bahwa mereka harus segera bergerak karena jika ingin menghancurkan albino sebelum semester baru dimulai, waktu mereka tidak banyak. Otbo masih merasa khawatir. Menurutnya, menghancurkan organisasi sebesar albino hanya dengan 3 orang, Luka, Bella, dan dirinya, terdengar mustahil. Meskipun Luka sangat kuat melawan para pengguna White Noise, jumlah musuh mereka pasti jauh lebih banyak. Selain itu, albino juga bisa menyewa tentara bayaran kuat yang tidak menggunakan White Noise. Namun Luka hanya menjawab santai bahwa ia melakukan semuanya karena ia mampu. Otbo akhirnya mengangguk karena menyadari bahwa Luka selalu berhasil mengatasi situasi yang tampaknya mustahil. Luka kemudian melihat ke arah stasiun kereta dan mengatakan bahwa mereka harus membeli tiket untuk mengirim Huff dan Moula pergi. Sambil memegang ponselnya, ia mengatakan bahwa ia juga harus bersiap untuk mulai menjerat albino. Sementara itu, di Kastil Lubak, Cromwell sedang bekerja di kantor sang bangsawan. Tiba-tiba bawahannya, Bray, menerobos masuk dengan panik. Ia begitu tergesa-gesa hingga hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Crom yang melihat kondisinya langsung menanyakan apa yang terjadi. Setelah berusaha menenangkan diri, Bray akhirnya melaporkan bahwa semua bawahan yang ikut bersama Vasco dan Okota telah dikalahkan. Vasco telah tewas, dan Okota kehilangan sebagian besar White Noise dalam tubuhnya. Crom segera menuju ruang perawatan rahasia di markas albino yang berada di bawah tanah kastil. Di sana para anggota yang terluka biasanya dirawat menggunakan White Noise. Ketika ia masuk, ia melihat Okota terbaring dengan luka di seluruh tubuhnya. Yang lebih mengejutkan, jumlah White Noise dalam tubuhnya telah turun hingga setara dengan anggota biasa. Okota mengaku dengan pahit bahwa ia telah dikalahkan oleh seseorang yang menyebut dirinya Rasul Tuhan. Ia mengatakan bahwa Montana dan Vasco juga telah kalah di tangan orang itu. Crom sangat terkejut karena Montana termasuk 5 perwira terkuat albino, sedangkan Okota dan Vasco berada tepat di bawahnya. Okota yang emosional mengingat bagaimana Vasco mati di depan matanya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, ia menjelaskan bahwa orang itu adalah musuh alami White Noise.
Ia menceritakan bagaimana Luka menyerap white noise yang melindungi tubuhnya hanya dengan menyentuhnya. Bahkan ketika petir Luka mengenainya, white noise itu langsung terbakar habis. Trom sangat terkejut karena biasanya white noise hampir mustahil dihancurkan sepenuhnya. Bahkan jika tampak hancur, ia bisa pulih kembali dengan menyerap kekuatan hidup. Namun petir Luka benar-benar memusnahkannya tanpa sisa. Karena itu Okota menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa melawan Luka secara langsung. Satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan organisasi lain. Tak lama kemudian, perintah disebarkan ke semua organisasi kriminal yang berada di bawah pengaruh albino, membunuh seorang pemuda dengan rambut hijau giok dan mata biru. Sementara itu, di wilayah selatan Kekaisaran, tidak semua tempat memiliki keamanan yang buruk. Kota-kota besar seperti Malbab memiliki sistem keamanan yang ketat dan dijaga oleh organisasi resmi Kekaisaran bernama Tularik, yaitu pasukan penjaga keamanan negara. Suatu hari, seorang petugas administrasi Tularik bernama Hose menerima sebuah paket dari keluarga Traverse. Ia merasa heran mengapa keluarga bangsawan itu mengirim sesuatu kepada mereka. Ketika ia membuka paket tersebut dan membaca isinya, matanya langsung membelalak. Di halaman pertama tertulis sebuah judul yang mencolok. Semua informasi tentang organisasi kriminal besar di wilayah selatan, albino. Luka memikirkan cara paling sederhana untuk menghancurkan organisasi albino. Menurutnya, cara itu sebenarnya hanya satu, menangkap Ravinia Way. Semua anggota albino terhubung melalui kekuatan white noise, sehingga jika pemimpinnya tertangkap, organisasi itu akan runtuh dengan sendirinya. Namun menemukan Ravinia Way segera bukanlah hal mudah. Informasi yang Luka dapatkan dari aplikasi pencarian tidak mencantumkan lokasi pastinya. Detail tentang white noise berada pada tingkat informasi yang lebih tinggi dan dibatasi aksesnya. Luka menduga Ravinia kemungkinan berada di dekat sumber white noise saat ini. Luka sebenarnya mengetahui lokasi markas rahasia albino yang sebenarnya karena tempat di mana white noise disembunyikan pernah muncul dalam cerita asli. Namun masalahnya adalah waktu saat ini masih beberapa tahun sebelum kejadian utama dalam cerita tersebut. Karena itu tidak ada jaminan bahwa Ravinia masih berada di tempat yang sama. Akibatnya, Luka tidak bisa langsung menyerang pemimpin albino. Ia harus mencari cara lain untuk melemahkan organisasi itu terlebih dahulu. Jika ia tidak bisa menyerang kepala organisasi secara langsung, maka ia akan memotong anggota-anggotanya satu persatu. Untungnya, Luka memiliki alat yang sempurna untuk melakukannya. Melalui aplikasi pencarian, ia memperoleh informasi lengkap tentang albino, identitas para anggota, lokasi markas mereka, guild yang bekerja sama dengan mereka, hingga bisnis yang mereka jalankan. Dengan kata lain, seluruh organisasi albino seperti berada di telapak tangannya. Secara teori Luka bisa menggunakan informasi itu untuk menyerang setiap markas albino satu persatu. Namun cara itu akan memakan waktu lama. Selain itu, seperti yang pernah dikatakan Bella, jika ia terlalu banyak bergerak sendirian, albino mungkin akan menyewa tentara bayaran atau memasang hadiah pembunuhan melalui guild yang bekerja sama dengan mereka. Bagi Luka, menghadapi pertarungan langsung bukanlah masalah. Organisasi kriminal jarang memiliki petarung tingkat master, sehingga ia yakin tidak akan kalah dalam pertempuran terbuka. Tetapi pembunuhan diam-diam adalah cerita yang berbeda. Para pembunuh dalam organisasi kriminal sering menggunakan berbagai cara licik, racun, penyamaran sebagai orang biasa yang tiba-tiba menusuk dari belakang, atau bahkan meledakkan bom batu sihir di penginapan saat target sedang tidur. Luka tidak ingin membuat Bella bekerja lebih keras menghadapi ancaman semacam itu. Karena itu ia memutuskan untuk tidak menggunakan informasi tersebut secara langsung. Ia akan menyerahkannya kepada pihak yang justru paling senang menghancurkan organisasi kriminal. Pihak itu adalah Korps Penjaga Keamanan Kekaisaran.
Meskipun daerah selatan dikenal sebagai wilayah dengan ketertiban yang buruk, wilayah tersebut tetap merupakan bagian penting dari Kekaisaran Hernan. Kekaisaran menempatkan banyak sumber daya untuk menjaga keamanan di sana. Tidak seperti wilayah timur atau barat yang menghadapi ancaman perang atau wilayah utara yang memiliki iklim keras, wilayah selatan justru menarik banyak pelamar untuk bergabung dengan pasukan penjaga. Karena jumlah pelamar sangat banyak, hanya yang terbaik yang diterima, sehingga kemampuan mereka sangat tinggi. Bagi korps penjaga keamanan, albino adalah gangguan besar. Mereka tidak pernah menyerang organisasi itu secara langsung karena khawatir akan memicu konflik besar dengan dunia kriminal. Namun jika ada kesempatan untuk menghancurkan albino sepenuhnya, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Luka menyadari bahwa ia hanya perlu memberikan alasan yang tepat agar mereka bergerak. Sepanjang malam ia menyalin semua informasi albino yang didapat dari aplikasi pencarian. Dengan data selengkap itu, menghancurkan albino akan menjadi sangat mudah bagi pasukan penjaga. Kelebihan terbesar albino selama ini adalah kerahasiaan. Hanya para perwira yang saling percaya yang mengetahui identitas anggota dan lokasi markas. Tetapi sekarang seluruh informasi itu berada di tangan Luka. Meski begitu, Luka sadar bahwa memberikan informasi saja mungkin tidak cukup. Korps penjaga bisa saja meragukan keaslian data tersebut atau memilih untuk tidak bertindak. Karena itu ia harus memberi mereka alasan yang tidak bisa mereka abaikan. Luka kemudian meminta Bella menulis surat sesuai dengan apa yang ia diktekan, tetapi menggunakan tulisan tangan yang berbeda dari miliknya. Bella menurut, tetapi wajahnya segera berubah aneh ketika mendengar isi surat itu. Sebelum Bella sempat memprotes, Luka tersenyum licik dan menanyakan sesuatu yang mengejutkan, apakah Bella memiliki stempel resmi keluarga Traverse. Bella langsung terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Sementara itu, di kota perdagangan Minda yang sibuk, terdapat salah satu markas penting albino. Kota itu menjadi pusat perdagangan besar yang mengumpulkan berbagai hasil dari wilayah selatan, sehingga menjadi sumber dana utama bagi organisasi tersebut. Karena pentingnya kota itu, beberapa perwira albino ditempatkan di sana. Seorang anggota biasa bernama Baroda sedang memeriksa daftar logistik yang baru tiba saat fajar. Ia merasa puas melihat banyaknya barang yang harus diproses hari itu. Meskipun albino adalah organisasi kriminal, tidak semua kegiatan mereka ilegal. Salah satu sumber pendapatan mereka adalah mengumpulkan sumber daya dari cabang-cabang selatan dan memasoknya kepada pedagang mitra. Namun tiba-tiba pintu gudang mereka dihancurkan oleh sekelompok orang bersenjata tombak dan perisai. Baroda segera berlari ketika menyadari siapa mereka, korps penjaga keamanan. Di depan mereka berdiri kepala cabang Minda, Amolon Helteria. Baroda yang pernah bertemu dengannya sebelumnya langsung membungkuk dengan hormat dan mencoba menenangkan situasi, mengatakan bahwa mereka bebas memeriksa gudang karena tidak ada barang mencurigakan di sana. Namun Amolon hanya menatapnya dengan dingin. Dalam sekejap tombaknya menembus dada Baroda. Sambil berteriak keras, Amolon memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua anjing dari organisasi kriminal albino. Para penjaga segera menyebar dan menyerang semua orang di gudang. Teriakan dan darah memenuhi ruangan ketika para anggota albino berusaha melarikan diri tetapi semuanya ditusuk tanpa ampun. Pada saat itu seorang perwira albino bernama Tarunda Wei masuk dan berteriak menanyakan apa yang terjadi. Amolon langsung menebak dari rambut putih dan mata merahnya bahwa Tarunda adalah perwira albino. Tarunda mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan masalah dan hidup dengan tenang. Namun Amolon marah dan mengatakan bahwa mereka telah berani menyentuh seorang bangsawan besar kekaisaran. Ia menyebut keluarga Traverse. Tarunda terkejut ketika mendengar nama itu. Keluarga Traverse dikenal sebagai taring kekaisaran, terkenal dengan rambut hijau zamrud dan mata biru mereka.
Nama mereka berasal dari pahlawan legendaris Abel Traverse, serta penerusnya Wilde Traverse. Tarunda akhirnya menyadari bahwa orang yang mereka lawan sebelumnya kemungkinan adalah anggota keluarga Traverse. Ia mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki masalah itu sendiri. Namun Amolon menyatakan bahwa sudah terlambat. Pewaris keluarga Traverse telah menuntut kematian mereka. Dengan tombak yang dilapisi Ether Blade, Amolon langsung menyerang Tarunda. Tarunda mencoba melindungi dirinya dengan tentakel White Noise dan mengirim pesan darurat kepada para perwira lain, tetapi tombak Amolon sudah menembus tubuhnya. Walaupun tubuh Tarunda bisa pulih dengan kekuatan White Noise, para penjaga terus menyerangnya dengan tombak berlapis Ether Blade. Mereka tahu cara menghadapi kemampuan regenerasi tersebut dan terus menusuknya berkali-kali sampai ia tidak dapat bertahan lagi. Hari itu, bukan hanya cabang Minda yang dihancurkan. Hampir semua markas penting albino di berbagai tempat diserang dan dimusnahkan oleh korps penjaga keamanan. Di Kastil Lubak, Cromwell menerima laporan dari bawahannya Bray bahwa cabang Minda juga telah hancur. Crom menyadari bahwa bukan hanya satu tempat yang diserang. Semua lokasi penting albino sedang dimusnahkan secara sistematis. Hal itu membuatnya sangat bingung. Bahkan jika korps penjaga ingin menyerang albino, mereka tidak mungkin mengetahui secara tepat markas mana yang benar-benar penting kecuali seluruh informasi organisasi telah bocor. Tidak ada cara bagi musuh untuk mengetahui data itu karena hanya para perwira yang mengetahui informasi rahasia. Bahkan anggota biasa yang disiksa pun tidak akan tahu lokasi markas lain. Selain itu, para perwira albino tidak mungkin mengkhianati organisasi karena White Noise dalam tubuh mereka membuat mereka tidak dapat melawan kehendak pemimpin mereka. Crom mulai cemas. Ravinia bahkan tidak berada di kastil saat itu. Saat ia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba seseorang muncul diam-diam di belakangnya. Seorang gadis dengan rambut putih seperti salju, mata merah darah, dan kulit pucat dengan urat kebiruan. Bray langsung terkejut ketika melihatnya. Crom yang menoleh juga terperanjat dan berseru memanggil namanya. Ravinia Wei. Di markas besar distrik selatan Tularik, organisasi korps penjaga keamanan kekaisaran, seorang petugas administrasi bernama Hose sedang membaca dokumen mengenai organisasi kriminal albino yang baru saja dikirimkan. Ia merasa heran melihat informasi tersebut tersusun sangat rapi. Yang lebih aneh lagi, pengirimnya adalah keluarga Traverse, keluarga bangsawan besar yang bertugas menjaga garis depan wilayah timur Kekaisaran Hernan. Tidak ada alasan jelas mengapa keluarga itu mengirimkan data tentang organisasi kriminal di wilayah selatan kepada markas Tularik. Saat memeriksa isi paket lebih lanjut, Hose menemukan sebuah surat yang ikut disertakan. Dengan rasa penasaran ia membukanya dan mulai membaca. Ekspresinya berubah berkali-kali seiring ia memahami isi surat tersebut. Begitu selesai membaca, ia langsung berlari dengan panik menuju kantor direktur. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya dengan rambut coklat kemerahan sedang merawat tanaman dalam pot dengan santai. Ia adalah Mark Rodella, kepala markas besar Tularik Distrik Selatan. Melihat Hose datang tergesa-gesa, Mark bertanya apa yang terjadi. Dengan tangan gemetar, Hose menyerahkan surat tersebut dan mengatakan bahwa itu berasal dari keluarga Traverse. Mark awalnya tampak bingung, tetapi setelah melihat segel resmi keluarga Traverse pada surat itu, ia mulai membacanya dengan serius. Beberapa saat kemudian wajahnya memerah karena marah. Ia segera memerintahkan Hose untuk memanggil semua kepala cabang Tularik di wilayah selatan untuk rapat darurat. Para kepala cabang yang menerima panggilan tersebut datang dengan rasa penasaran. Rapat darurat semacam ini jarang sekali terjadi. Setelah semua orang berkumpul, Mark membagikan salinan surat yang diterimanya kepada setiap kepala cabang. Begitu mereka membaca isinya,
semua orang langsung membeku. Isi surat itu menjelaskan bahwa Wilde Traverse, putra pertama keluarga Traverse, telah membunuh seorang perwira albino di wilayah selatan. Namun organisasi albino tidak menerima hal itu dan bahkan berani memasang hadiah untuk membunuhnya. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghinaan besar terhadap keluarga Traverse, keluarga yang dikenal sebagai Taring Kekaisaran, yang melindungi perbatasan timur. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa keluarga Traverse akan secara resmi menyatakan albino sebagai musuh negara dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Dalam waktu 1 minggu, seluruh pasukan keluarga Traverse yang menjaga garis depan timur akan dipindahkan ke wilayah selatan untuk operasi militer. Informasi tentang albino telah mereka peroleh. Siapapun yang melindungi organisasi tersebut akan dihukum mati sesuai hukum kekaisaran. Selain itu, pasukan Tularik diperintahkan untuk tidak menghalangi para ksatria Traverse ketika mereka tiba. Para kepala cabang langsung menyadari keseriusan situasi tersebut. Nama Wilde Traverse sendiri sudah cukup menakutkan. Ia dikenal sebagai kembalinya Taring, pewaris legenda Abel Traverse, pendekar pedang legendaris yang membantu mendirikan Kekaisaran Hernan. Bahwa Wilde mampu membunuh perwira albino bukanlah hal mengejutkan. Namun yang menjadi masalah adalah tindakan albino yang berani memasang hadiah untuk membunuh anggota keluarga pendiri Kekaisaran. Salah satu kepala cabang yang kebingungan adalah Gamis Fergus, pemimpin cabang di wilayah paling selatan dekat wilayah Kaun Lubak yang diduga menjadi pusat aktivitas albino. Ia tidak tahu apakah kabar tersebut benar atau tidak, tetapi situasi itu jelas berbahaya. Mark Rodella kemudian berbicara dengan suara dingin. Ia mempertanyakan apakah organisasi kriminal seperti albino cukup kuat untuk mengancam negara hingga berani melakukan hal seperti itu. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab dengan tegas. Setelah suasana ruangan menjadi hening, Mark mengumumkan keputusan tegas. Ia memberikan waktu 3 hari kepada seluruh kepala cabang untuk memusnahkan semua anggota albino yang tercantum dalam daftar informasi yang diberikan. Jika dalam 3 hari mereka gagal melakukannya, ia sendiri akan mencopot jabatan mereka semua. Dengan perintah tersebut, para kepala cabang langsung bergerak memimpin pasukan mereka menyerbu markas-markas albino. Mereka menghancurkan satu demi satu basis operasi organisasi tersebut. Walaupun ada beberapa korban luka, sebagian besar jaringan albino berhasil dimusnahkan. Namun 2 hari setelah perintah pemusnahan itu dikeluarkan, keributan baru terjadi di markas Tularik. Penyebabnya adalah kedatangan Luka Traverse secara langsung. Di luar markas, Bella terlihat khawatir dan bertanya apakah Luka benar-benar yakin dengan rencananya. Luka hanya tersenyum licik dan mengatakan bahwa kakaknya selalu ingin melindunginya, jadi tidak masalah jika ia meminjam namanya sebentar. Sebenarnya sebagian besar isi surat yang dikirim ke Tularik adalah kebohongan yang dibuat Luka. Keluarga Traverse sama sekali tidak mengetahui tentang albino dan tentu saja tidak akan memindahkan pasukan dari garis depan timur. Satu-satunya hal yang asli dalam surat itu hanyalah segel resmi keluarga Traverse yang memang dimiliki Luka. Bella sebenarnya hanya menyimpan segel tersebut atas nama Luka. Sebagai anggota keluarga, Luka memang memiliki hak untuk menggunakannya, meskipun biasanya tidak boleh dipakai sembarangan. Sambil berjalan menuju markas, Otbogres bertanya mengapa mereka datang ke tempat itu. Luka menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Tidak mungkin hanya mereka bertiga menghancurkan organisasi sebesar albino. Otbo masih ragu apakah Tularik akan membantu hanya karena permintaan mereka. Luka kemudian mengungkapkan bahwa 2 hari sebelumnya ia sudah mengirim paket berisi informasi albino ke markas Tularik dengan menyamar menggunakan nama kakaknya. Otbo terkejut mendengar hal itu, tetapi Luka dengan santai mengatakan bahwa ia hanya meminjam nama kakaknya. Bagi masyarakat umum,
nama Wilde Traverse jauh lebih terkenal daripada dirinya sendiri, sehingga menggunakan nama itu jauh lebih efektif. Sesampainya di markas Tularik, mereka disambut oleh Jose yang sedang kelelahan karena mengurus berbagai masalah sejak perintah pemusnahan albino dikeluarkan. Awalnya Jose hendak menolak pengunjung, tetapi ia berhenti ketika melihat rambut hijau zamrud dan mata biru Luka. Ia segera menebak bahwa pemuda itu mungkin berasal dari keluarga Traverse. Ketika Luka memperkenalkan dirinya sebagai putra kedua keluarga Traverse yang datang untuk membicarakan masalah terkait kakaknya, Jose langsung panik dan segera membawa mereka menemui direktur. Di kantor direktur, Mark Rodella menyambut mereka dengan sikap formal. Setelah saling memperkenalkan diri, Luka duduk bersama Otbo di sofa tamu. Mark kemudian bertanya apa tujuan kedatangan mereka. Luka menjawab dengan tenang bahwa ia mendengar kakaknya telah menyebabkan sedikit masalah di wilayah selatan. Jawaban itu mengejutkan Bella dan Otbo, tetapi Mark tetap menjaga sikap tenangnya. Mark bahkan mengatakan bahwa Wilde tidak membuat masalah apapun, melainkan Tularik yang lalai menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah. Percakapan antara Luka dan Mark berlangsung dengan sangat halus, seolah-olah keduanya hanya berbicara santai. Namun di balik suasana ramah itu, Mark sebenarnya sangat tegang. Ia khawatir Luka datang untuk menuntut sesuatu dari wilayah selatan setelah kejadian dengan albino. Luka kemudian menyebut bahwa markas Tularik tampak sepi, kemungkinan karena mereka sedang membersihkan albino atas nama kakaknya. Mark hanya bisa tertawa canggung sambil menghapus keringat dingin. Luka lalu mengatakan bahwa menghancurkan albino mungkin cukup untuk menenangkan kakaknya, tetapi masih ada satu hal yang tidak bisa ia biarkan begitu saja. Mark langsung bersiap mendengar tuntutan berikutnya. Dengan perlahan Luka menyebut satu hal itu. Pemimpin organisasi albino.